Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pada saat ini, King Yuan, yang dalam keadaan koma, juga perlahan bangun. Kemudian wanita misterius di Xingyi dengan lembut menjentikan dahi King Yuan dengan tangannya yang ramping. Tiba-tiba, King Yuan, yang baru saja bangun, dalam keadaan koma. Aneh untuk dikatakan, tepat ketika King Yuan bangun, sepotong bulu ungu jatuh dari sayap ungu di belakangnya dan terbang ke arah Xiaoyan, dan wanita Qian itu juga tidak menyadarinya. Melihat ini, Xiaoyan juga buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa bulu ungu itu, tentu saja King Yuan pasti melakukannya dengan caranya sendiri. Unicorn bersayap 3 itu juga menatap Xiaoyan. Diam-diam, seolah-olah menghina Gu. Hei, anak kecil, jangan khawatir, aku tidak tega menyakitimu. Dengan lembut membelai sayap ungu centil di punggung King Yuan, wanita di Xingyi tersenyum dengan patuh dan lembut seolah-olah dia sedang merawat putrinya, dan dengan lembut memeluknya dengan tangan kirinya. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan yang memiliki tatapan ganas, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, adik manusia, gadis ini sangat berharga, dan kita tidak tega menyakitinya. Mengapa Anda merebut King Yuan? Xiaoyan menatap wanita di Xingyi, matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, meskipun dia tidak tahu siapa orang-orang ini, Xiaoyan yakin bahwa dia pasti tidak bisa dipisahkan dari keluarga bidadari. Apakah nama lelaki kecil ini King Yuan? Hehe, itu benar-benar tidak buruk. Wanita di Xingyi tersenyum, dan jari-jarinya yang ramping dengan hati-hati mengangkat poni King Yuan. Melihat dari dekat rune misterius di dahi, rune itu juga mekar dengan warna ungu centil, dan kemudian mengangguk puas, dan berbisik pelan, ini benar-benar sayap ungu, sepertinya keberuntungan kita kali ini. Bagus. Tindakan wanita di Xingyi mengangkat poni King Yuan, menyebabkan mulut Xiaoyan berkedut beberapa kali, dan sekarang dia juga mengerti bahwa wanita misterius ini juga ditujukan pada sayap ungu keluarga malaikat King Yuan. Setelah wanita di Xingyi muncul, tuannya, Raja Naga Emas, terdiam lama, berpikir bahwa dia khawatir jika dia menghubungi Xiaoyan lagi, keberadaannya akan terdeteksi. Xiaoyan, siapa yang tahu ini, tidak menanyakan dalam hatinya identitas lawannya. Mengapa aura yang kamu keluarkan tadi membuatku merasa familiar? Mungkinkah kita belum pernah berhubungan sebelumnya? Wanita di Xingyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Alisnya sedikit mengernyit, dan dia bertanya. Dengan sedikit keraguan. Benarkah? Sebuah jawaban yang tidak berkomitmen. Xiaoyan berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa yang mulia, tolong kembalikan King Yuan kepadaku, jika tidak, aku hanya bisa merebutnya dengan paksa. Hei, gadis kecil ini sangat penting bagiku, dan tidak mungkin memberikannya padamu. Wanita di Xingyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya melayang ke Xiaoyan, dan dia berkata dengan senyum ringan, aku akan pergi dulu. Berhenti. Mendengar kata-kata wanita di Xingyi, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Dengan minuman rendah, nyala api putih susu yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, suhu di hilir air terjun tiba-tiba meningkat. Jari-jari kaki terbanting ke atas pohon, dan tiba-tiba, retakan menyebar dengan cepat dari jari kaki. Pada akhirnya, itu menyebar ke permukaan, dan pohon-pohon besar menjadi terfragmentasi dalam sekejap. Dengan kekuatan ejeksi, tubuh Xiaoyan, seperti peluru yang keluar dari ruangan,
ia menembak dengan keras ke arah wanita berbaju biru yang baru saja akan melarikan diri. Sosok itu melintas di udara. Tinju Xiao Yan yang terbungkus api putih susu, bercampur dengan ledakan sonik dan panas yang berapi-api, menghantam wanita di Xingyi. Setelah wanita berbaju hijau merenung sejenak, dia menginjak telapak kakinya. Dengan suara klik, pohon-pohon di bawah kaki meledak dengan keras. Pada saat yang sama, sayap putih bersih di punggung wanita di Xingyi perlahan melebar, dan 10 cambuk energi putih bersih melesat keluar dari sayap di belakangnya. Cambuk panjang berkibar, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya, dan serangan menakutkan Xiao Yan dengan mudah diselesaikan, dan dia juga dikeluarkan. Lawanmu adalah aku. Unicorn bersayap 3 yang berdiri di sampingnya perlahan mengepakkan 3 pasang sayap putih bersih di belakangnya, dan kemudian mata binatang itu menatap Xiao Yan. Menyaksikan sosok Qian perlahan melarikan diri dengan King Yuan, lutut Xiao Yan sedikit ditekuk, dan tubuhnya membentuk-bentuk busur. Setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul, dan kilat muncul di atas kepala wanita berbaju biru di tepi penghalang energi. Tubuh itu jatuh di udara, dan setelah punggung kaki berputar keras untuk meminjam kekuatan, dengan suara siulan memecah angin, itu menghantam bahu wanita di Xingyi dengan keras. Bang! Begitu dia mengenai musuh, wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, karena itu dalam persepsinya. Apa yang dia pukul sepertinya bukan tubuh manusia, tapi bulu halus. Selain itu, bulu-bulu itu bahkan memantulkan kembali sebagian energinya yang meledak, membuat sosok Xiao Yan sedikit tidak stabil. Gana, jangan menggurui pertunjukan, hentikan dia jadi aku bisa membawa gadis kecil itu pergi dulu. Kalau tidak aku akan menarik orang-orang kuat di sebelah pegunungan binatang iblis. Jika misi ini gagal, konsekuensinya? Xiao Yan menghancurkannya di tengah. Wanita di Xingyi berkata dengan sedikit ketidakpuasan, dan kemudian dengan keras berkata kepada unicorn bersayap 3 yang berdiri di tempat yang sama seolah-olah sedang menonton drama. Aku tahu WWM novel, wanita itu benar-benar bertele-tele. Unicorn bersayap 3 juga berkata dengan tidak sabar. Jelas, unicorn bersayap 3 tidak menganggap serius Xiao Yan. Bagaimanapun juga, yang terakhir hanyalah sebuah kekuatan puncak kaisar pertempuran bintang 3 benar-benar tidak layak disebut. Setelah berbicara, sayap di belakang unicorn bersayap 3 mengepap perlahan, dan kemudian, di atas itu, gelombang teror yang tak terlihat muncul secara spontan. Sepasang bulu terangkat dengan lembut, dan kolom energi putih yang megah ditujukan ke dada Xiao Yan dan menyembur keluar. Dengan tangan disilangkan di depan dadanya, api putih susu tiba-tiba naik, menahan kolom energi sebanyak mungkin. Meskipun serangan lawan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan, mungkin saja kekuatan yang terdapat di kolom pengukur masih sedikit mendorong Xiao Yan ke belakang. Hei, selamat tinggal, tapi adik laki-laki bisa yakin, gadis kecil ini, aku tidak akan menyakitinya. Dan gadis kecil ini juga telah diurus olehmu selama ini. Gana, jangan sakiti dia. Wanita di Xingyi berkata sambil tersenyum. Sayap di punggungnya perlahan terentang, dan kemudian tersapu ke arah langit di luar penghalang energi. Setelah sosok Qian selesai berbicara, ia terbang menjauh dari tepi penghalang energi, dan unicorn besar bersayap 3 juga perlahan menatap Xiao Yan. Sialan! Xiao Yan juga mengutuk keras. Sosok Qian ini benar-benar licik, dan segera harus menghadapi unicorn bersayap 3 di depannya dengan sungguh-sungguh. Anak manusia, karena kamu adalah saudara laki-laki gadis kecil itu, aku harus menghormatimu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat sekarang. Kamu dapat tinggal di sini selama beberapa menit dengan tenang, dan aku secara alami akan menunggu wanita itu pergi. Aku akan tidak menyulitkanmu, tetapi jika kamu bersikeras mengejar, maka aku akan.
Unicorn bersayap 3 perlahan menatap Xiaoyan, dan kemudian berkata di mulut. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.